Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda dan keluarga selalu mendapatkan rahmat oleh Allah, rahmat kesehatan, rahmat keuangan yang baik, rahmat keimanan, rahmat keislaman, dan rahmat-rahmat yang baik yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang suka pamer. Baik itu pamer tentang kekayaan, tentang ilmu, pamer tentang amalan ataupun ibadahnya, atau pamer-pamer yang lainnya. Pamer atau ria ini merupakan suatu penyakit hati yang harus dihindari oleh orang-orang muslim. Sebab di sini ancamannya ini sangat tidak enak ini. Ini siksa bagi orang yang suka pamer. Sangat pedih nih ancaman ini. Pada era digital ini orang banyak nih mengunggah. Biasanya tuh kalau minum-minum di kafe atau juga kegiatan amal ataupun ibadah, ini biasanya ini suka dipamerkan ini. Kadang-kadang ada juga orang yang ingin mencari like atau ingin dikomentari sama orang lain. Ini pekerjaan ini sebenarnya dapat menjerumuskan ke dalam sikap ria atau pamer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Maksud dari hadis ini adalah pamer itu termasuk kesombongan, yaitu penyakit hati. Maksudnya adalah orang itu agar bisa dipuji atau disanjung sama orang lain. Baik dia itu memamerkan harta, memamerkan ilmu, memamerkan amalan-amalan atau ibadahnya. Jadi seseorang itu biasanya itu ingin disanjung atau dipuji. Di sini ada 3 perkara yang dapat menyebabkan seseorang itu rusak. Yang pertama adalah bakil atau pelit yang sangat-sangat berlebihan. Jadi di sini kita juga dilarang untuk terlalu pelit. Nah, ini juga dilarang ya. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah membanggakan diri sendiri. Nah, ini pamer ini termasuk adalah yang ketiga, yaitu membanggakan diri sendiri. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman yang berbunyi, aku tidak butuh untuk disekutukan. Barang siapa yang beramal dengan mempersekutukanku di dalamnya, maka aku terbebas darinya. Dia menjadi milik perkara yang ia jadikan sekutu. Jadi maksud dari firman ini adalah pamer itu termasuk menyekutukan Allah. Jadi apabila itu seseorang itu beramal atau beribadah, ini bukan apa adanya, tetapi ada apanya atau mempunyai maksud-maksud tertentu. Jadi ini dilarang keras ini, dan juga di sini tertuang di dalam firman Allah. Jadi
pamer itu sangat-sangat tidak dibolehkan. Di sini juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah, yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya sebanyak 400 kali. Lembah itu disediakan bagi orang-orang yang ria atau orang-orang yang suka pamer dari kalangan umat Muhammad yang hafal kitabullah atau Al-Quran dan juga suka bersedekah, tetapi bukan karena zat Allah. Dan juga bagi orang yang berhaji ke Baitullah dan orang yang keluar untuk berjihad, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat kelak adalah yang pertama adalah para qori atau pembaca Al-Quran. Di sini maksudnya adalah orang tersebut ingin dipuji sebagai orang yang alim dan ahli membaca Al-Quran. Jadi orang tersebut itu membaca Al-Quran hanya semata-mata ingin dipuji atau disanjung. Lalu yang kedua adalah orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat kelak adalah orang yang telah berperang dan mati syahid di jalan Allah. Ini maksudnya adalah orang itu ingin dikatakan sebagai pemberani atau pahlawan atau heroik, bukan semata-mata ingin berjihad di jalan Allah. Inilah maksud dari sabda Rasulullah ini. Lalu yang ketiga, orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat kelak adalah orang yang memiliki banyak harta atau kaya raya. Ini maksudnya adalah orang ini ingin dipuji sebagai dermawan. Biasanya di sini orang-orang yang suka menyumbang pada rumah-rumah ibadah atau yayasan panti-panti asuhan, ini sangat dilarang. Maksud dari sabda Rasulullah inilah maksudnya. Di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pamer kepada orang lain dengan perbuatannya, maka Allah akan memamerkannya di hadapan makhluknya dan menjadikannya terhina dan direndahkan. Jadi maksud ayat ini adalah apabila ada seseorang yang suka pamer, baik itu pamer kekayaan, pamer ilmu, pamer amalan, atau pamer ibadah, ini Allah akan memamerkan atau membuka aibnya di hadapan orang lain. Jadi kadang-kadang orang yang suka pamer itu di sini nanti ganjaran buruknya itu Allah akan membuka aib orang tersebut kepada orang lain. Nah, di sini sangat tidak boleh ini dilakukan. Istilahnya orang itu dipermalukan, begitu maksudnya dari sabda ini. Jadi secara pribadi saya menganjurkan, ya kalau kita sudah tahu ayat-ayat ini, baik itu firman maupun hadis maupun sabda Rasul, ini
kita harus renungkan, janganlah kita suka-suka pamer, baik itu pamer harta kekayaan, pamer ilmu, pamer amal ibadah, atau juga bisa kita ini pamer kita ini adalah orang yang baik. Ini sangat-sangat tidak dibolehkan. Jadi itu saja tuan-tuan, semoga ini dapat kita renungkan bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas di dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal, ada yang nganggur, kawar kampung.